Ternyata sebuah kolaborasi sahabat MQ itu sangat kita butuhkan untuk bisa survive ya Coach Erik ya di era Ya, zaman sekarang gitu. Kalau kita benar-benar. sendiri-sendiri, takutnya kita nggak bisa survive, bahkan kita nggak bisa enjoy dengan apa yang kita Ya, lakukan ya Coach Erik ya. ya, enjoy itu sangat penting, sangat Mhm. penting. Kenapa enjoy itu sangat penting? Karena relaksasi itu menjadi salah satu cara kita supaya bisa mendapatkan banyak ide, Coach Ya, Konita dan sahabat MQ. Ya. ya, Jadi kalau misalnya, kok saya nggak ada ide ya, kok saya nggak tenang ya, maka salah satunya memang harus relax, gitu. Harus relax. Nah, cara relax yang paling sederhana itu adalah ya kalau tariklah nafas panjang. Jadi kalau Coach Konita menghadapi Bu Ami ya, di Root MK, langsung tarik nafas saja depan beliau ya langsung. Nah, baik. apa nafas? Nggak apa-apa, ingin relax saja. Gitu. Mhm. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi ya, baik persoalan atau apapun. Ya, namanya persoalan itu pasti akan hidup selama itu manusia. Ini yang harus dipahami. Ya, kalau manusia mesti ada persoalan. Apa aja. Betul. Nah, kalau persoalan Pak Kusnawi ya mungkin anak, ya, Mhm. mungkin, ya, atau mungkin tantangan manajemen. Kalau tantangan sahabat MK mungkin cinta, ya. Sahabatnya mungkin tantangannya cinta. Jadi nggak usah khawatir. Sabtu ada yang mengatakan begini, Sabtu dan Minggu itu adalah weekend, aku dan kamu will never end, gitu kan? Nah, itu juga bisa. Itu selalu tantangannya itu ya. Ya, Coach. Sama juga seperti ada staff yang di akhir tahun 2021 bikin status, Alhamdulillah aku lepas kesendirianku di tahun Mhm. 2021. Insya Allah akan aku mulai lagi di tahun 2022. Ya itu. Sama aja ya Ya, berarti ya. ya. Nah, tapi ingatlah, semua itu pasti akan, insya Allah, ketemu jalannya. Ya. Kan jodoh itu kan kadang ya ketemunya dari situ juga. Jadi jodoh itu kan kalau kata Cak Nun, nggak mesti dari pasangan hidupnya, pekerjaannya. Jadi ada orang itu yang jodohnya pekerjaannya dulu, Mhm. jodohnya karirnya dulu. Ada orang yang memang jodohnya pernikahan dulu. Nah, ada orang yang mungkin investasi ilmunya dulu, nah, atau mungkin aktivitasnya dulu. Mana yang paling cocok untuknya mana. Jadi kita nggak bisa. Nah, yang jadi merusak apa ya hal-hal yang menyenangkan itu adalah karena kita itu terlalu banyak masuk ke dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Ya, pribadi orang lain diurusin. Ya, misalnya ya eh, apa fisik ya. Terlalu sering mengomentari kurus, terlalu sering mengomentari gemuk. Ya. Saya juga heran kenapa, apa salah orang kurus, apa salah orang gemuk, apa orang gemuk itu penyakitan, apa orang kurus itu penyakitan. Nah, udahlah, hal-hal yang kayak gini ini sahabat MK ini tidak akan menyenangkan ketika Anda ingin berkolaborasi dengan orang lain. Hilangkan hal-hal yang bersifat fisik. Nanya itu bu yang lain. Jangan fisik. Saya sering ya coach denger ya. Ya. Setiap ketemu makin gemuk. Makin kurus. Yang kedua, persoalan apa ya, sudah menikah atau belum. Ah, betul Coach. Sering Nah itu ini ya. udah lah, enggak usah dibahas. Udah menikah belum? Emang kalau dia belum menikah lalu dia apa? Jadi Mau nyariin gitu ya. iya, iya, apa ntar emang kalau dia udah nikah, emang dia kalau belum nikah lalu masalahnya jadi berat gitu. Ya belum tentu. Mhm. Ya kan? Ya apa lo? Kapan? Lo yang nanya aja yang udah nikah masalahnya berat gitu kok. Iya kan? Betul. Masalah masalah penyesuaian dengan suaminya, Ya. masalah di keluarganya, anaknya. Jadi makanya jangan menjudge orang. Nanti udah nikah, dipersoalkan lagi kapan punya anak. Loh kan? Udah punya anak satu nanya kapan dua. Udah dua cewek-cewek nanya kapan cowok. Nggak ada habisnya ya Coach Cowok-cowok ya. nanya kapan cewek. Punya kendaraan kecil di komentar ibu yang besar. Ya. Nah, yang besar diganti bu yang baru lah, nggak pernah. Ya kan? Iya, udah kok hanya nambah lagi. Wah, kalau udah ngikut gitu. Makanya hal-hal yang bersifat pribadi, saya lebih menyarankan kepada sahabat MK, gak usah komentari ini.
Tapi cobalah menggali potensi, inspirasi itu dari satu misalnya keilmuannya. Ya kan? Misalnya saya tadi pagi ya, di meja bundar ya, sambil sarapan banyak berbincang ya dengan Bu Siti Kawiyah, Wakahumasnya SMA Negeri 2 Jogja. Bagaimana sharing dengan anak-anak kelas 12. Beliau banyak cerita tentang metodenya. Bagus kan? Ya. Dalam perjalanan kemarin Pak Winarso ya, waka kurikulumnya itu bagaimana melatih anak berpikir, bagaimana melatih orang itu merespon, ya kan? Itu kan dapat tanyaan. Bagaimana kepala sekolahnya Bu Wirastuti yang gigih, coba, pokoknya bisa. Semua orang bisa, ada kesempatan, diambil, sabar. Nah ini kan kegigihan. Dan ini yang menuntun. Jadi sharing itu gitu loh, sharing wawasan yang kedua itu. Supaya apa? Tanya orang tuh wawasannya loh. Apa sih Coach Konita yang dilakukan kok bisa siaran tuh bagus sekali. Loh, daripada cuma nanya. Iya kan? Sama teman saya Pak Kusnawi malah nanyanya makin gemuk ya Pak. Dia udah mencoba untuk lari-lari tiap pagi, dia coba untuk fitness, ya kan? Fitness, tapi dia belum turun-turun berat badannya lalu komentari. Kan nyaman Anda mau nanya apa selanjutnya dia tidak nyaman. Apakah Anda sudah dalam tanda petik merusak komunikasi? Tapi coba kalau tanya Pak Kusnawi, wah Pak Kusnawi semakin berwibawa ya Pak terlihatnya. Loh ya kan? Wah luar biasa ya Pak programnya. Ya, sharing pasti beliau akan bersemangat gitu. Jadi sahabat MK hal-hal yang kayak gini ini dijaga untuk berkolaborasi kita. Karena kalau dalam perjalanan yang jauh mendapatkan sesuatu yang kuat, menarik, dan di tengah perjalanan percakapannya tidak inspiratif, percakapannya malah membuat orang tidak nyaman, apa yang terjadi? Tidak akan mendapatkan. Walaupun kita melakukan sesuatu, tapi itu coba kalau membekas, coba kalau tersimpan dalam dari orang itu. Ya kan? Buat dia tidak nyaman. Makanya kalau orang-orang kayak gini memang ya udahlah, jalan sendirian saja. Tapi ya itu tadi hanya dapatnya ya terbatas. Baik. Ternyata komunikasi ya Coach ya. Komunikasi hal yang sederhana, hal yang mungkin kelihatannya basa-basi tapi justru itu bisa meninggalkan luka, terus ujungnya jadi nggak baik ya Coach Erik ya. Ya, makanya kalau mau basa-basi atau kalau saya bilangnya sih sebenarnya presuposisi yang dulu tahun lalu kita pernah mengawali pembicaraan. Ya sudah, pilihlah pengawalan pembicaraan itu yang memang ya baik untuk orang mau jawab, bersemangat mereka dengar gitu loh, ya kan? Mendukung mereka. Ya apa salahnya sih mengatakan misalnya nih, oh ya cocok, setuju. Ya walaupun nanti ditambahin lagi, kalau nambah gini gimana? Wah kalau saya modelnya gini, tidak apa-apa. Tapi di awal itu disamakan dulu saja frekuensi, disamain. Oh dari awal sudah beda. Coba mau nikah dari awal sudah beda. Aku maunya bakso, enggak suka bakso. Udah aku maunya ini aja, pempek aja. Lah gimana? Ya mereka kan pasti tidak mungkin. Wah kok kayaknya aku sama dia kok beda banget. Ya udah beda. Apalagi selera mungkinnya passionnya atau mungkin karakter yang lainnya, belajarnya, beda nih sudah. Mau sholat dulu, tidak apa-apa, sholat sendiri aja nanti aku nyusul. Nah itu kan mulai tidak nyaman. Betul. Kenapa mereka bergabung? Sama dulu, aku makan bakso, oh ya kok sama ya, aku juga. Aku di rumah melihara kucing, sama aku juga melihara kucing. Ya, loh, walaupun nanti setelah menikah akhirnya paham, kok ternyata dia tidak suka bakso. Ya, itu kan yang penting udah sama dulu gitu. Baik, kesamaan landasan ya Coach ya, common ground di awal. Luar biasa nih kalimatnya nih, kesamaan landasan. Masya Allah, belajar dari Coach Erik nih sahabat MK, harus sama dulu landasannya harus frekuensinya sama. Oke. Sama 92.3. Betul. Frekuensinya harus sama dulu, tune in di MK Jogja. Baru nanti kita bisa lanjut lagi sahabat MK. Menjadi bahagia sahabat MK adalah hal yang perlu kita punya, apalagi di hari-hari pandemi COVID-19 ya Coach Erik ya. Kalau kita terus secara mental tertekan, merasa terkurung, terkungkung, rasanya akan sulit untuk bereksplorasi Coach Erik. Ya. Baik. Dan sahabat MK dimanapun berada, tentu ya beraktivitas kita
pastilah kita ingin ya hari-hari kita ini kan selalu lebih baik, dan itulah yang menjadi tujuan kita kan, hari ini lebih baik dari yang kemarin, bahkan hari esok mungkin jauh lebih baik lagi dari hari ini. Nah, tapi kita nggak bisa kan tiba-tiba langsung dapat baik itu dari mana caranya. Kan kita harus melakukan perencanaan, kita harus mapping. Untuk sesuatu yang baik itu kan ya harus ada usaha, ada proses untuk melakukan itu baik. Hanya memilih teman yang baik, memilih proses yang baik, memilih lingkungan yang baik, circle yang excellent, sehingga itu yang membuat kita tuh berada pada jalur-jalur itu. Nah, ketika kita mencoba berkolaborasi dalam sesuatu yang baik, nanti kan frekuensinya akan ketemu. Kalau udah ketemu satu pemahaman, satu frekuensi, akhirnya kan menikah, betul nggak? Betul, Coach. Dengan kampus, akhirnya matching, menikah dalam bentuk MBK. Kita juga begitu, sekolah-sekolah akhirnya matching, menikah jadi sister. Nah, ini kan yang harus dikuatin. Jadi jangan berharap sesuatu itu baik, tapi kita tidak mau melakukan proses baik yang untuk menuju kebaikan tadi. Nah, tentunya, ya daripada harus meminta orang berbuat baik, lebih baik kita aja yang menunjukkan kalau kita itu baik. Ya kan? Betul. Dikit-dikit kalau ada kerjasama lalu nanya, lu manfaat kerjasama itu untuk saya apa? Menuntut dulu ya Coach Erik ya, jangan ya. Ya Pak, apakah orang harus memberi dulu baru kita membalas? Ya. Kenapa tidak berpikir kita yang ngasih dulu? Nanti mereka akan membalas. Kan gitu kan? Ya, ataupun kita memberi orang yang tidak balas pun, yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Pasti kebaikan itu balasan yang kebaikan juga. Orang itu tidak balas, orang lain bisa balas. Iya kan? Ya. Sama lah kayak misalnya wanita baik sama Bu Ami. Ya kan? Bu Ami tidak balas. Bisa aja loh yang balas misalnya siapa? Bu Rifka. Yang membalas katakanlah Bu Pela. Atau yang membalas Pak Kusnawi. Kan gitu. Balas tetangga kita. Nah, jadi sangat transaksional apabila kita baik sama orang itu dan berharap orang itu baik lagi sama kita. Jadi kita jadi transaksional sekali gitu loh. Konvensional sekali cara berpikir kita. Dan itu boleh, saya bilang. Tapi kalau kita mau memasukkan sisi-sisi kebaikan, ya kan? Baik sama orang, ya udah baik aja. Nggak dapat ke kita, ya mungkin nanti dapatnya kemudahan urusan. Cobalah, misalnya mohon maaf nih, kesehatan yang kita dapatkan saat ini. Loh, ya kan? Sehat, beraktivitas. Kita itu persoalannya bisa selesai. Kita lagi galau, ada jalan keluar. Lah itu kan akumulasi dari hal-hal baik yang kita lakukan. Kebersamaan baik yang kita kerjakan. Belum tentu loh. Kenapa ya kamu kok ada persoalan selesai. Ada masalah, ketemu jalan keluarnya. Oh, ada hal yang kaitan ini, ketemu cara menyelesaikannya. Itu kan karena investasi kita juga kan sebenarnya. Bahkan saya pun lalu ya mengatakan kepada banyak peserta-peserta pelatihan, mungkinkah kita mau sombong ya dengan apa yang kita peroleh? Jangan-jangan loh, Coach Konita dan sahabat MK, kemudahan-kemudahan yang kita terima saat ini, ya kan? Lancarnya rezeki kita, mudahnya urusan, kita pingin sesuatu kok ketemu jalannya. Lah, itu jangan-jangan investasi baiknya orang tua kita dulu, simbah-simbah kita dulu. Yang mereka baik sama orang, mereka totalitas sama orang, mereka mau bantu orang, tidak dibalas dalam bentuk rupiah kepada mereka, tidak mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, tapi balasan itu diberikan kepada generasi-generasi beliau-beliau, anak-anaknya, cucunya, kita ini. Lalu kita sombong dengan apa yang kita dapatkan tadi. Loh, jangan-jangan itu kita hanya kayak mendapatkan hasil, kalau bahasanya Pak Kusnawi, Direktur BPS itu, hasil investasi dari apa yang sudah ditabung oleh orang-orang dulu. Gitu. Nah, kita kan nggak mau juga kan berhenti hanya sampai kita. Betul. Kita harus teruskan kebaikan itu mengalir lagi kepada generasi berikut kita. Generasi anak-anak, generasi orang lain di sekitar kita, keluarga. Yang kita nggak pernah duga. Sebagai contoh sederhana begini. Ada seorang bapak gitu ya. Mungkin dia jarang lah kepikiran berpikir mau nraktir orang atau mau ngajak orang makan. Kalau makan ya hitung-hitungan, bayarnya sendiri-sendiri kayak mahasiswa dulu. Aku berapa dia berapa. Kita jangan dia mau bayarin
Aku berapa? Aku sih udah ini. Nah, satu saat orang ini ke Jogja, ya. Lalu karena orang ini Jogja dan saya kenal, ya kan, apalagi masih adalah hubungan keluarga misalnya gitu ya. Selama beliau di Jogja ya saya seperti kayak pada umumnya saja kan. Kita aja sama tamu aja sebagai seorang yang di bidang kehumasan sama tamu semuanya positif mind ya kan. Apalagi sama ada hubungan keluarga baik aja kemana disiapkan kan ready udah gitu aja yang ada yang ngantar mau makan mana tinggal bayarin kan selesai. Tapi pertanyaan saya, orang itu maukah kalau hanya menerima baik dari orang? Enggak, toh. Pasti ingin balas, betul enggak? Betul. Pasti ingin balas. Nah, kapan balasnya? Ke kita enggak mungkin. Masih lama ketemunya. Nah, orang ini kan balik lagi. Suatu ketika orang ini ketemulah sama misalnya ayah kita, keluarga kita. Dan dapat informasi, diapain orang ini di Jogja? Loh kenapa? Kenapa kok jadi baik sekali? Traktir di sini ini ngasih itu kan? Itu loh maksud saya sahabat MG ya. Jadi sahabat MG itu berusaha. Ya ada orang itu yang dibalas ya, ada yang dibalas dalam bentuk wujud, dalam wujud harta, wujud dalam bentuk hasil tunai. Tapi ada balasan itu wujudnya tidak tunai. Ya itulah yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Atau energi positif yang mungkin sering ya sahabat MG dengar. Ya. Untuk wujudnya ya kemudahan, pertemanan, ya kan apalagi itu? Tenang batin. Kemudahan betul, ketenangan, kebahagiaan, kelancaran. Jadi wanita lagi galau nih, lagi mikir, aduh apa ya? Tiba-tiba ada info, ada sesuatu. Waduh, apakah ini jawaban dari doa? Lagi kan? Kita lagi ya tiba-tiba mohon maaf nih lagi mikir mau nggak punya uang ya pas masa itu memang lagi uangnya lagi belum bisa cair mana-mana ketemu Pak Kusnawi ya dia dengan rela minjamin uangnya misalnya begitu ya, itu atau kita lagi makan di satu tempat ya kan lagi ngobrol ketemu dengan seseorang apa kabar tiba-tiba kita ke kasir dan dijawab mohon maaf Pak sudah dibayarin loh siapa yang bayar udah Pak yang tadi Bapak ketemu udah dibayar loh nggak bisa ngomong kan udah dibayarin ya nah inilah coach ya. Masya Allah. Kalau ini investasi dari bersama-sama kita coba kalau kita hanya sendiri nggak pernah ketemu orang ya sukses sih tapi hanya ya sebatas diri kalau kita mau melebarkan jaringan kita mau memperjauh langkah banyak teman lebih istimewa. Makanya kenapa orang tuh bikin komunitas. Kenapa? Karena kalau belanja pakai komunitas, diskon. Kalau mau beli barang, harga khusus. Mengingat harga promo. Karena banyak temennya. Potongan harga ya Coach ya? Potongan harga, perlakuan istimewa. Kenapa? Banyak. Gitu. Betul. Ya kan? Tidak ada ruginya ya Coach ya untuk punya banyak relasi, punya banyak teman ya. Mengarah kepada sesuatu yang positif pasti akan lebih bagus. Walaupun yang juga yang memanfaatkan ini dari sisi yang negatif. Banyak, jadi merasa kuat, merasa jadi ugal-ugalan. Nah, itu juga hal yang ya nggak usah ditiru lah ya. Tapi kita melihat pada sisi yang positif. Dengan bersama berkolaborasi, kita akan lebih jauh angkan dalam semua target yang ingin kita harapkan. Begitu Coach Konita dan sahabat. Siap Coach Erik, Masya Allah luar biasa sahabat MK ya. Kita dapat banyak insight nih Coach Erik, terima kasih banyak sudah berbagi di pagi hari ini. Sehat-sehat ya Coach ya.